Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rosalina. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis dari usaha yang akan saya jalankan. Nama usaha tersebut yaitu Kerupuk Wortel Dance 54. Nama Dance 54 tersendiri merupakan akronim atau singkatan dari Denny Nelis Putra kelima dan keempat. Nama tersebut merupakan nama orang tua saya. Jadi, setiap keberhasilan yang saya lakukan tidak luput dari doa dan dukungan atau motivasi dari orang tua saya, sehingga saya menamakan usaha ini Kerupuk Wortel dan Selimut. Untuk bidang usaha ini termasuk ke dalam jenis usaha manufaktur karena mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan, yaitu mengolah tepung kanji dan wortel menjadi kerupuk. Bidang usaha ini termasuk ke dalam kuliner. Untuk sifat usaha termasuk dalam jenis followers karena sudah ada yang memproduksi sebelumnya. Hanya saja yang membedakan yaitu dari bahannya yang terbuat dari kerupuk wortel yang diolah sedemikian rupa dan mempunyai berbagai varian rasa mulai dari barbecue, original, pedas, keju pedas, saus tiram, dan ayam panggang. Kerupuk merupakan makanan yang terkenal di segala kalangan, baik segala usia maupun tingkat sosial masyarakat. Sekarang ini kerupuk merupakan makanan yang sering dicari, menjadi makanan favorit, dan menjadi makanan ringan untuk anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Kerupuk terbuat dari tepung kanji, dan yang membedakan kerupuk ini dari yang lain tadi sudah dijelaskan, yaitu terbuat dari bahan wortel dan mempunyai banyak varian rasa, harganya pun terjangkau. Usaha ini memiliki banyak manfaat bagi konsumen, yaitu sebagai cemilan dan pelengkap di kala makan. Selain itu juga untuk memenuhi keinginan konsumen yang sangat menyukai kerupuk, dan juga untuk menekan angka pengangguran dan membantu perekonomian masyarakat karena menyediakan lapangan pekerjaan. Tidak hanya itu, usaha ini juga membuka toko oleh-oleh di Garut untuk mempermudah konsumen yang ingin melakukan pembelian kerupuk wortel dan 54 ini. Yang selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, aspek pasar. Bentuk pasar dilihat dari sisi produsen termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna, karena terdapat banyak penjual dan pembeli, dan produk atau barang yang ditawarkannya pun sejenis. Yang selanjutnya, bentuk pasar dilihat dari sisi konsumen termasuk ke dalam pasar konsumen, karena produk yang dijual langsung untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen akhir. Yang kedua yaitu aspek pemasaran. Bidang usaha ini termasuk ke dalam jenis usaha manufaktur yang menghasilkan produk. Karena itu, bauran pemasaran yang digunakannya pun yaitu 4P: produk, price, place, dan promotion. Yang pertama yaitu produk. Kerupuk merupakan makanan yang terbuat dari tepung kanji dan wortel yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan kerupuk wortel dan 54 yang enak, gurih, lezat, sehat, dan bergizi, dan mempunyai banyak beragam rasa. Yang kedua yaitu harga. Harga yang ditawarkannya pun terjangkau untuk semua kalangan masyarakat, yaitu sekitar Rp6.000 per bungkus. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Lokasi utama pembuatan kerupuk ini yaitu di Kampung Margaluyu, RT 3, RW 11, Desa Giriawas, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Dan untuk pendistribusiannya yaitu dilakukan ke warung atau toko di sekitar Cikajang dan sekitarnya, dan bagi hasil bersama. Dan membuka toko oleh-oleh di Garut karena lokasinya yang strategis. Yang keempat yaitu promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan oleh perusahaan ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara online, yang kedua, cara offline. Untuk cara online yaitu melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Yang kedua yaitu cara offline, yaitu bisa dilakukan melalui mulut ke mulut. Yang kedua yaitu aspek teknis dan teknologi. Untuk proses pembuatan kerupuk wortel dan 54 ini dapat dilihat dari gambar berikut ini.
Dari gambar berikut kita tahu bahwa proses pembuatan kerupuk wortel dimulai dari pengupasan, pencucian, pemarutan, pemotongan, sampai pengemasan yang dikemas sedemikian rupa sehingga konsumen berminat untuk membeli kerupuk wortel ini. Untuk pembuatannya banyak dilakukan dengan cara tradisional dan beberapa menggunakan mesin. Untuk dengan cara manual yaitu dalam proses pengupasan, pemotongan, pembersihan, dan tahapan lainnya. Selain itu, untuk penggunaan mesinnya yaitu digunakan dalam proses pemarutan dan menggunakan alat pres plastik bungkus makanan dalam proses pengemasannya. Untuk manfaat ekonomi dari cara tradisional yaitu meminimalisir pengeluaran dan menyesuaikan dalam proses pembuatan dan juga produksinya. Selain itu juga adanya mesin parut dan alat pres bungkus makanan juga mempercepat dalam proses pembuatan kerupuk sehingga mengefektifkan waktu dalam pengerjaannya. Yang selanjutnya yaitu perencanaan layout pabrik. Perencanaan layout pabrik ini bisa dilihat dari gambar berikut ini. Nah, dari perencanaan layout pabrik ini merupakan tatanan yang efektif guna mengurangi pengeluaran karena pengangkutan bahan dengan alat dan prosesnya yang berdekatan. Yang ketiga yaitu aspek manajemen. Dalam aspek manajemen ini terdiri dari 4 yang sering kita sebut dengan POAC atau POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Dalam perencanaan ini tujuan didirikan usaha kerupuk wortel dan Slima 4 yaitu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya. Selain itu juga untuk menciptakan warna baru dalam usaha kerupuk yang sekarang sudah semakin ketat persaingannya, yaitu dengan menciptakan berbagai varian rasa. Selain itu juga untuk menjadikan kerupuk sebagai makanan sehat dan bergizi, yaitu karena terbuat dari wortel, dan juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Untuk struktur organisasi usaha kerupuk wortel ini bisa dilihat dalam gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, kita tahu bahwa struktur organisasi usaha ini yaitu berbentuk line atau garis, bentuknya sederhana, yaitu instruksi pimpinan langsung dari atasan kepada bawahan tanpa ada perantara terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu pergerakan atau actuating. Untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, maka dibutuhkan beberapa metode. Salah satunya yaitu metode kepemimpinan yang digunakan. Metode kepemimpinan yang digunakan dalam usaha ini yaitu metode paternalistis, dengan alasan agar tumbuh suasana kerja yang profesional dan bersahabat, tidak ada jarak antara atasan dan bawahan, tetapi tahu etika dan attitude. Dan yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Dalam pengendalian ini, pengendalian non formal sering dilakukan setiap hari pada saat melakukan pengawasan kinerja setiap elemen. Sedangkan untuk pengendalian formalnya dilakukan saat evaluasi bersamaan dengan pembagian honor pekerja dengan cara pembahasan tujuan perusahaan dan juga mencari kekurangan dan menetapkan apa solusinya. Yang selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan SDM. Jumlah tenaga kerja di perusahaan ini yaitu sebanyak 9 orang termasuk pemilik, kabag keuangan, kabag produksi, kabag pemasaran, staf pemasaran, serta pekerja produksi yang memiliki tugas masing-masing. Yang selanjutnya, rekrutmen, seleksi, serta orientasi. Proses ini tidak rumit, hanya saja calon karyawan diminta untuk memenuhi kriteria yang diinginkan, sampai kepada tahap orientasi atau pengenalan lingkungan, rekan kerja, dan budaya organisasi. Yang selanjutnya yaitu kompensasi. Kompensasi di sini dalam bentuk upah dan gaji, serta bonus wisata yang diadakan setiap tahunnya. Yang selanjutnya keselamatan dan kesehatan kerja. Berbagai arah yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, mengantisipasi adanya kecelakaan atau bahaya dan melakukan pencegahan sebelumnya. Lalu mengevaluasi tingkat bahaya dan mengendalikannya, dan menyediakan alat P3K di tempat kerja. Yang terakhir yaitu pemberhentian atau PHK.
Alasan perusahaan melakukan PHK ini yang pertama, pemberhentian atas keinginan sendiri, pemberhentian sementara oleh perusahaan karena adanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan, adanya penyelewengan, tindak pidana, dan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu pemberhentian langsung oleh perusahaan karena beberapa alasan yaitu pelanggaran disiplin, attitude karyawan yang kurang baik, pekerjaan yang kurang baik, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu aspek keuangan. Untuk kebutuhan dan sumber dananya bersumber dari modal sendiri dan pinjaman dari bank. Usaha ini mengalami peningkatan pemasukan setiap tahunnya dan setelah dihitung HPP yang didapat yaitu sekitar hampir Rp6.000. Setelah melakukan analisis investasi dengan menggunakan BEP, payback period, NPP, serta PI dan IRR, maka usaha ini dinilai layak karena memenuhi persyaratan dan neracanya pun seimbang karena sesuai antara aktiva dan pasifanya. Yang selanjutnya yaitu aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan politik, serta yuridis. Usaha ini ramah lingkungan dan memperhatikan lingkungannya, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan dengan tanggung jawab sosial yang baik. Untuk bentuk perusahaannya yaitu perusahaan perseorangan karena dimiliki oleh satu pemilik atau tunggal. Cara pelaksanaan bisnisnya yaitu dengan surat izin usaha perdagangan dan dengan adanya tanda daftar perusahaan. Alasan saya memilih bisnis ini karena di daerah saya belum ada yang memproduksi kerupuk yang berbahan dasar wortel. Selain itu juga mata pencaharian di daerah saya yaitu Giriawas, mayoritas petani, salah satunya petani wortel. Jadi memudahkan saya dalam mencari sayuran wortel dan dapat bekerja sama. Selain itu juga saya bisa mengembangkan wortel tersebut menjadi sebuah inovasi terbaru di daerah saya dan sekitarnya. Cara mengikuti atau mempertahankan bisnis tren yang sedang berlangsung saat ini dan di kemudian hari yang pertama yaitu menjadikan bisnis kita sebagai solusi permasalahan di konsumen. Yang kedua yaitu mengikuti perkembangan pasar seperti jika konsumen ingin produk seperti apa, jika diminati kita harus mengikutinya. Yang ketiga yaitu menciptakan inovasi produk supaya konsumen lebih tertarik dalam melakukan pembelian. Yang keempat yaitu menyiasati pergerakan kompetitor, bagaimana strategi yang digunakan oleh kompetitor. Yang selanjutnya yaitu menciptakan harga yang murah dengan kualitas yang tinggi pada produk yang sama. Dan yang keenam yaitu memperluas jaringan. Yang membedakan produk kerupuk wortel ini dengan yang lainnya, yang pertama dari kualitas bahan baku yang baik serta higienis, kemasan yang menarik serta praktis, harga yang terjangkau, terdapat banyak varian rasa, serta makanan ini sehat dan bergizi karena terbuat dari wortel, bisa dijadikan sebagai pendamping makanan serta cemilan, dan mudah ditemukan di toko atau warung sekitar Cikajang dan sekitarnya, serta sampai ke Garut Kota. Setelah dilakukan studi kelayakan bisnis untuk perusahaan kerupuk wortel dan 54 dari beberapa aspek yang telah tadi disampaikan, yaitu yang pertama aspek pasar dan pemasaran, yang kedua aspek teknis dan teknologi, yang ketiga aspek manajemen, yang keempat aspek sumber daya manusia, yang kelima aspek keuangan, dan yang terakhir yaitu aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik serta yuridis, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan kerupuk wortel dan 54 ini layak untuk didirikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.